Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Mari membaca teks bacaan berikut. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Nah, berikut adalah gambar gerakan menanam pohon. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, dari bacaan Hari Menanam Pohon di atas, lengkapilah peta pikiran berikut. Hari Menanam Pohon. Apa yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan menanam pohon. Kapan? Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Di mana kegiatan dilakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Siapa yang melakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Kamu telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. 1. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memenuhi makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. A. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat,
lingkungan, alam sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis berikut ini. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini, Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, jadi tanggung jawab siswa ialah belajar. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 4. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Nah, ini adalah gambar dari tim nasional bulu tangkis. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi, contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut.
B. Pengertian masyarakat. Di atas telah kamu pahami tentang bentuk tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Apa yang disebut masyarakat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban memenuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. C. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat, dapat disimpulkan mana tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Kamu telah membaca bacaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tuliskan pemahamanmu atas bacaan tersebut lalu bacakan di depan teman-temanmu. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pimpinan di lingkungannya. Misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT, ketua RW atau kepala desa. Apabila di lingkungan tempat tinggalmu terjadi peristiwa pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa, lakukan kegiatan berikut. 1. Tanyakan kepada orang tuamu mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. 2. Hadirilah acara pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. 3. Perhatikan dengan seksama pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. 4. Catatlah jalannya pelaksanaan acara pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa di tempat tinggalmu itu. Nah, ini kakak berikan contoh ya. Laporan pengamatan pemilihan ketua RW. Nama Dayu. Hasil pengamatan: 1. Calon ketua RW Bapak Bakri Widodo, Bapak Agus Hermawan, dan Bapak Budi Santosa. 2. Jumlah pemilih 365 orang. 3. Tempat pemilihan balai warga. 4. Hasil pemilihan: Bapak Bakri Widodo 195, Bapak Agus Hermawan 90, Bapak Budi Santosa 80. Ketua RW terpilih adalah Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Dari bacaan Hari Menanam Pohon, ada kalimat hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Ada kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan bagi usaha perkebunan mereka. Penebangan pohon di hutan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menebang pohon-pohon itu untuk dijual kembali. Padahal seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan untuk industri harus diambil dari hutan tanaman industri atau HTI. Pemerintah memberikan hak pengelolaan HTI kepada para pengusaha. Para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur pohon yang boleh ditebang dan penanaman kembali apabila pohon ditebang. Batang pohon memang mempunyai banyak kegunaan. Banyak perajin yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Berikut barang kerajinan dari batang pohon. Buatlah kelompok terdiri atas 4-5 anak. Lakukan wawancara kepada orang-orang di sekitarmu.
1. Carilah informasi-informasi berikut. Jenis usaha yang dilakukan, hasil dari jenis usaha yang dilakukan, bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi. 2. Dari informasi-informasi yang akan digali tersebut, buatlah daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada orang yang akan kamu wawancarai. 3. Lakukan wawancara dengan baik. Ajukan pertanyaan dengan sopan. Berterima kasihlah kepada orang yang kalian wawancarai atas waktu dan jawaban yang diberikan. 4. Catatlah hasil wawancara kalian, lalu bacakan di hadapan kelompok-kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Nah, misalkan daftar pertanyaannya, apa saja jenis usaha yang dilakukan, apa hasil dari jenis usaha yang dilakukan, apa saja bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut, apa saja pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan apa saja kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi. Hasil wawancaranya misalkan saja Lani berkata, "Selamat pagi Bu." Pedagang menjawab, "Selamat pagi Lani. Maaf Bu, saya diberi tugas untuk mewawancarai tentang usaha yang Anda kelola. Bolehkah saya mewawancarai dan memberi beberapa pertanyaan kepada Anda?" Tanya Lani. "Boleh saja, silahkan. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Tanya pedagang pada Lani. Lani menjawab, "Terima kasih Bu. Pertama saya ingin menanyakan apa jenis usaha yang Ibu lakukan. Seperti yang kamu lihat, saya menjual beberapa makanan kue. Jika ditanyakan jenis usahanya, maka saya termasuk pedagang." Jawab si pedagang. Lani bertanya kembali, "Pertanyaan kedua Bu, apa saja yang Ibu hasilkan dari kegiatan pedagang jajanan?" Pedagang menjawab, "Sebagai pedagang kue, tentunya saya membuat kue dan memperoleh keuntungan dari penjualan jajanan. Walaupun sedikit, namun tetap saya jalankan karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga." Pertanyaan ketiga Bu, apa saja bahan baku yang digunakan untuk membuat kue? Tanya Lani lagi. Untuk membuat kue dibutuhkan bahan seperti terigu, gula, minyak, pengembang kue, mentega, dan telur. Jawab pedagang. Wah, banyak sekali bahan yang harus disediakan untuk membuat kue Bu, kata Lani. Pedagang berkata, "Ya begitulah. Sebelum membuat kue, tentu saya mencari terlebih dahulu bahan-bahan tersebut." "Apakah untuk membuat kue diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus Bu?" tanya Lani. "Meskipun membuat kue kelihatannya gampang, ternyata butuh pengetahuan dan keterampilan. Misalnya saja keterampilan saat membuat kue agar rasanya enak dan tampilannya menarik. Pengetahuan juga dibutuhkan saat membuat adonan kue agar adonan memiliki komposisi yang tepat." Jelas pedagang. "Tentunya saat membuat kue ada beberapa kesulitan. Apa saja kesulitan yang Ibu hadapi saat membuat kue?" Tanya Lani kembali. "Banyak sekali kesulitan yang saya alami. Misalnya untuk mencari bahan-bahan kue terkadang di warung tidak ada. Belum lagi terkadang ketika membuat kue tidak sesuai harapan karena ada bahan yang kurang." Jawab pedagang. "Wah, ternyata membuat kue tidak semudah saat memakan kue ya Bu," kata Lani. "Ya, begitulah adanya. Semua usaha tentu ada kesulitan atau halangan." Jawab pedagang mengiyakan. "Tanpa terasa sudah banyak saya menyita waktu Ibu. Sekali lagi maaf ya Bu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan," kata Lani dengan sopan. "Sama-sama Lani, saya juga senang bisa membantu tugas kamu," jawab ibu pedagang mengakhiri wawancara. Dari hasil wawancara kalian, pilihlah salah satu jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kemudian bersama kelompokmu cobalah membuat satu hasil dari jenis usaha tersebut. Pilih hasil jenis usaha yang mudah untuk kalian buat. Catatlah bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatan dan kesulitan yang kalian hadapi saat melaksanakan pembuatan karya kalian. Buatlah bersama-sama di rumah salah satu anggota kelompokmu dengan meminta izin kepada orang tuanya. Nah, ini misalkan saja membuat kue cubit sederhana. Kue cubit merupakan salah satu kue yang populer di kalangan masyarakat.
Kue yang satu ini biasanya sering dijajakan oleh para pedagang kaki lima di depan sekolah dasar. Kue cubit memiliki rasa yang manis, enak, dan tekstur kue ini begitu lembut dan empuk. Kue cubit sederhana, satu bahan. Beberapa bahan yang digunakan untuk membuat kue cubit sederhana antara lain 100 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, 3 butir telur, seperempat sendok teh baking soda, 100 gram mentega yang sudah dicairkan, 1 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, 130 ml susu cair, dan coklat meses atau keju parut secukupnya untuk topping. 2 alat, whisker atau spatula balon, cetakan kue cubit, teko kecil, dan wadah tempat saji. 3 langkah-langkah, siapkan semua bahan dan alat yang dibutuhkan. Campurkan telur dan gula pasir dalam satu wadah, kemudian kocok telur dan gula dengan menggunakan whisker atau spatula balon sampai gula larut dan adonan mengembang. Kemudian masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil dikocok dengan whisker. Tambahkan bahan yang lainnya seperti misalkan vanili bubuk, baking powder, mentega yang sudah dicairkan. Aduk-aduk kembali sampai merata. Tambahkan susu cair ke dalam adonan dan aduk kembali sampai merata. Jika adonan sudah selesai dibuat, Anda dapat mendiamkannya terlebih dahulu kurang lebih selama 30 menit. Masukkan adonan ke dalam teko kecil atau gelas ukur agar Anda lebih mudah ketika menuangkannya ke dalam cetakan. Kemudian, simpan cetakan kue cubit yang sudah Anda siapkan di atas api kecil. Lumuri cetakan dengan mentega agar kue tidak rapat ketika dicetak. Jika cetakan kue cubit sudah panas, Anda dapat langsung menuangkan adonan kue cubit ke dalam cetakan. Tuangkan adonan kue cubit ke dalam cetakan setengah dari tinggi cetakan agar tidak terlalu mengembang. Lalu tutup dan diamkan beberapa saat. Apabila kue cubit sudah setengah matang, maka taburkan topping yang sudah Anda siapkan di atasnya. Tutup kembali cetakan dan tunggu beberapa saat hingga kue cubit benar-benar matang dan berubah warna. Apabila sudah matang, angkat dan sajikan pada tempat saji yang sudah Anda siapkan. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ya. Selain jenis-jenis usaha seperti yang ada di lingkungan sekitarmu, masih ada jenis usaha lain. Jenis usaha apakah itu? Bacalah bacaan berikut untuk mengetahui berbagai jenis usaha. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang beternak ayam petelur atau ayam berdaging, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. 1. Agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai,
sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Nah, berikut ini adalah petani cabai. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Nah, diskusikan beberapa istilah berikut bersama temanmu. Usaha peningkatan hasil agraris yang pertama adalah dengan intensifikasi. Caranya penggunaan bibit padi dengan masa tanam pendek. Kemudian yang kedua, ekstensifikasi. Caranya menebang hutan dan menjadikannya lahan pertanian. 3. Diversifikasi. Caranya adalah metode pertanian tumpang sari. Kemudian yang keempat, rehabilitasi. Caranya penggunaan pupuk pada lahan tandus agar kembali subur. Dan yang terakhir adalah mekanisasi. Caranya penggunaan traktor atau mesin penyemai bibit. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. 2. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. B. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. C. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, berikut ini adalah gambar peternakan ayam. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. 3. Perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, berikut adalah gambar budidaya ikan. A. Perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. 4. Perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. 4. Pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. B. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. C. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, berikut ini adalah pertambangan batu bara. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia.
Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. 5. Kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. 6. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. 7. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, ini adalah contohnya, yaitu industri sandang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.